Pengelolaan limbah B3 di fasilitas kesehatan dimulai dari upaya pengurangan limbah sejak awal, dilanjutkan pemilahan langsung di sumbernya. Setelah dipilah, limbah dikemas dan dikumpulkan dalam wadah aman sebelum disimpan sementara di TPS LB3. Selanjutnya, limbah diangkut oleh transporter berizin menuju fasilitas pengolah, di mana limbah diproses menggunakan metode seperti autoclave, insinerator, microwave, atau kimia. Pada tahap akhir, residu limbah yang sudah dinetralkan dibuang secara aman melalui sistem landfill atau metode pemusnahan lainnya. Alur pengelolaan limbah B3 Fasilitas Kesehatan 1 Pengurangan limbah, reduction. Pengelolaan limbah dimulai dari langkah paling awal, mengurangi limbah sejak sumbernya. Fasilitas kesehatan perlu mengatur penggunaan bahan medis secara efisien, misalnya dengan menghindari pemakaian bahan berlebih, memilih material yang lebih ramah lingkungan, dan mengutamakan prosedur yang menghasilkan limbah seminimal mungkin. Tenaga kesehatan juga dilatih untuk menggunakan alat sesuai kebutuhan, bukan secara berlebihan. Dengan cara ini, volume limbah yang terbentuk di tahap selanjutnya sudah berkurang sejak awal, sehingga pengelolaan menjadi lebih aman dan lebih efektif. 2. Pemilahan limbah, segregation. Begitu limbah muncul, langkah lanjutannya adalah memilah. Pemilahan dilakukan langsung di lokasi sumber limbah dihasilkan, seperti ruang tindakan, IGD, laboratorium, ruang rawat inap, ruang bedah, atau ruang farmasi. Limbah dipisahkan berdasarkan jenis dan karakteristiknya, misalnya, limbah infeksius, limbah benda tajam, jarum, pisau bedah, ampul, limbah farmasi, obat kadaluarsa atau tumpahan obat, limbah kimia, limbah patologi, jaringan tubuh, limbah sitotoksik. Setiap jenis limbah memiliki wadah khusus dengan warna berbeda dan label simbol bahaya. Pemilahan ini krusial karena menentukan metode pengolahan selanjutnya. 3. Pengemasan dan pengumpulan limbah. Setelah dipilah, limbah harus dimasukkan ke wadah yang tepat. Wadah untuk limbah infeksius harus kuat, kedap udara, berwarna khusus, umumnya kuning, memiliki simbol biohazard. Untuk limbah tajam, digunakan safety box tahan tusuk agar jarum atau benda tajam tidak keluar dan membahayakan petugas. Limbah kemudian dikumpulkan secara berkala oleh petugas kebersihan terlatih dan dibawa ke tempat penyimpanan sementara pengumpulan tidak boleh terlalu lama untuk mencegah bau, kontaminasi, atau risiko infeksi. 4. Penyimpanan sementara limbah, storage. Setiap fasilitas kesehatan wajib memiliki TPS LB3, tempat penyimpanan sementara limbah B3. TPS harus memenuhi syarat teknis seperti ventilasi cukup, lantai kedap air, aman dari hewan, dilengkapi sistem drainase. Tidak boleh bercampur dengan limbah domestik. Limbah juga memiliki batas waktu penyimpanan. Misalnya, limbah infeksius biasanya hanya boleh disimpan maksimal 2 hari sebelum diangkut. Pada fase ini, limbah sudah aman terkumpul dan menunggu transportasi menuju fasilitas pengolah 5. Pengangkutan limbah-limbah tidak boleh dibawa oleh sembarang pihak. Pengangkut harus memiliki izin resmi, menggunakan kendaraan khusus LB3, memiliki SOP keselamatan. Dilengkapi dokumen manifest limbah kendaraan yang mengangkut limbah harus tertutup rapat, tahan bocor, memiliki label LB3, dan rute pengangkutan harus direncanakan agar tidak menimbulkan risiko ke masyarakat. Dalam video, kamu bisa visualisasikan truk khusus dengan simbol biohazard bergerak menuju pabrik pengolahan. 6. Pengolahan limbah, treatment. Ini tahap penting sebelum limbah dimusnahkan. Pengolahan dapat dilakukan internal, jika fasilitas kesehatan punya alat sendiri, atau eksternal, dikirim ke pihak ketiga berizin. Metode pengolahan limbah meliputi autoclave, menggunakan uap panas bertekanan tinggi untuk mensterilkan limbah infeksius, sehingga aman. Microwave menggunakan gelombang mikro untuk menghancurkan mikroorganisme. Insinerator membakar limbah pada suhu tinggi untuk mengurangi volume dan membunuh bakteri virus. Calon visual animasi. Api menyala di ruang pembakaran bertingkat. Proses kimia menetralisir limbah tertentu menggunakan bahan kimia. Sterilisasi lanjutan untuk limbah farmasi, sitotoksik, atau kimia yang membutuhkan perlakuan khusus. Tujuannya adalah mengubah limbah dari berbahaya menjadi tidak berbahaya atau lebih aman untuk ditangani. 7.
Pemusnahan dan pembuangan. Akhir tahap terakhir adalah pemusnahan. Setelah limbah diproses, residu yang tersisa dibuang ke tempat yang aman seperti Secure Landfill, TPA khusus B3, area khusus untuk residu insinerasi, atau fasilitas pemusnahan yang memenuhi standar lingkungan. Di sini, limbah sudah mengalami tahapan penetralan, sehingga tidak lagi membahayakan kesehatan atau lingkungan. Visualisasinya, truk menurunkan residu sudah steril, ditimbun lapis demi lapis, lalu ditutup tanah.